sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Breaking news, Shin Tae-yong tiba di Belanda. Ini 3 tugas STY di Eropa. Benar-benar peduli dengan timnas Indonesia, sampai seperti ini susahnya STY. Shin Tae-yong ke Belanda, pelatih Vietnam tak mau kalah dan siapkan striker klub Jepang buat hadapi timnas Indonesia. Mulai ketar-ketir nih Opa Philippe Troussier. Kalahkan Vietnam, ranking FIFA timnas Indonesia bisa meroket langsung, berpeluang pecundangi peringkat Malaysia dan Filipina pada April 2024. 27 pemain dipanggil untuk TC Timnas Indonesia jelang melawan Vietnam. Ada nama Stefano Lillipali. Jadi langganan Timnas Indonesia, Witan Sulaiman terpinggirkan di Bayangkara Football Club, berpengaruh pada kondisi nalurinya. Breaking news, Shin Tae-yong tiba di Belanda. Ini 3 tugas STY di Eropa. Benar-benar peduli dengan timnas Indonesia, sampai seperti ini susahnya STY. Perjalanan bisnis ke Belanda pada tanggal 29 Februari 2024. Perjalanan ke Eropa ini untuk memeriksa kondisi pemain kami secara keseluruhan dan mengunjungi klub, tulis Shin Tae-yong dalam caption unggahannya. Merujuk kepada ucapan di atas, Shin Tae-yong akan bersilaturahmi dengan mengunjungi para pemain timnas Indonesia yang berkarier di Eropa. Tidak hanya di Belanda, tapi juga di sekitarnya seperti Belgia. Sekadar diketahui, di Belanda saja ada 2 pemain timnas Indonesia yang tengah berkarier di sana, yakni Rafael Struijk dalam kurung Ado Den Haag dan Ivar Jenner dalam kurung Jong Utrecht. Sementara di Belgia terdapat Marcelino Ferdinand dalam kurung KMS KD Inze, Saine Patinama dalam kurung KAS Open, dan Sandy Walsh dalam kurung KC Mechelen. Bagaimana dengan maksud mengunjungi klub? Shin Tae-yong akan meminta izin kepada Jong Utrecht, KMS KD Inze dan Ado Den Haag agar melepas para pemain mereka ke Piala Asia U20 2024 yang dilangsungkan di Qatar pada 15 April 3 Mei 2024. Shin Tae-yong akan berada di Eropa selama 2 minggu demi menjalankan 3 tugas. Sebut saja mengecek kondisi pemain, bersilaturahmi dengan klub, dan mencari pemain keturunan berkualitas. Benar-benar peduli dengan timnas Indonesia, sampai seperti ini susahnya STY melobi klub masing-masing pemain. Gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Shin Tae-yong ke Belanda, pelatih Vietnam tak mau kalah dan siapkan striker klub Jepang buat hadapi timnas Indonesia. Mulai ketar-ketir nih Opa Philippe Troussier. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong diketahui berada di Belanda. Juru taktik Vietnam Philippe Troussier tak mau kalah dan siapkan striker yang berkarier di klub Jepang. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal segera bergulir lagi. Situasi ini membuat pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong maupun juru taktik Vietnam Philippe Troussier mulai sibuk menyiapkan tim. Hal ini karena timnas Indonesia maupun Vietnam sama-sama bertekad untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, kedua pelatih ini mulai merancang persiapan tim buat bisa tampil maksimal pada 21 dan 26 Maret mendatang.
Apalagi pada laga ini, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam yang akhir-akhir ini sudah jadi musuh bebuyutan bagi skuad Garuda. Persiapan yang dilakukan Shin Tae-yong tak main-main. Juru taktik asal Korea Selatan ini bahkan langsung bertolak ke Belanda pada 29 Februari 2024. Shin diyakini akan mencari pemain keturunan yang berposisi sebagai striker. Ternyata tak hanya Shin Tae-yong yang pusing mempersiapkan penyerang garang. Lini depan Vietnam juga banyak dikritik karena terlihat lemah sehingga mereka gagal lolos dari fase grup di Piala Asia lalu. Vietnam bahkan kalah dari timnas Indonesia. Kalahkan Vietnam, ranking FIFA timnas Indonesia bisa meroket langsung, berpeluang pecundangi peringkat Malaysia dan Filipina pada April 2024. Jika mengalahkan timnas, Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024, timnas Indonesia berpotensi langsung melewati Malaysia dan Filipina di ranking FIFA April 2024. Lantas, bagaimana perhitungannya? Setelah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, timnas Indonesia naik 4 posisi di ranking FIFA dari peringkat 146 ke 142 dunia. Skuad asuhan Shin Tae-yong menempati peringkat 142 dunia dengan 110,17 angka. Seperti yang sudah disebut di atas, timnas Indonesia selanjutnya akan bersua Vietnam yang menempati peringkat 115 dunia. Jika menang atas Vietnam layaknya di Piala Asia 2023, ranking FIFA timnas Indonesia bakal terdongkrak. Satu kemenangan atas Vietnam bernilai 15,37 poin. Hal itu berarti jika 2 kali menang, timnas Indonesia mendapatkan 30,74 angka. Andai perolehan poin itu yang didapat, timnas Indonesia menembus 1103,4 poin di ranking FIFA. Koleksi angka itu sudah cukup untuk melewati Filipina yang kini menempati peringkat 139 dunia dengan 1086,17 angka. Bagaimana dengan Malaysia? Sekalipun timnas Indonesia 2 kali menang atas Vietnam, perolehan angka skuad Garuda belum cukup mengejar Malaysia yang kini menempati peringkat 132 dunia dengan 110,17 angka. Semoga timnas bisa menang 2 kali. Amin. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. 27 pemain dipanggil untuk TC Timnas Indonesia jelang melawan Vietnam. Ada nama Stefano Lillipali. Sebanyak 27 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia yang mulai digelar pada Minggu dalam kurung 17 Maret 2024. TC Timnas Indonesia ini dilaksanakan dalam rangka menatap lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia akan langsung menghadapi Vietnam dalam 2 kali pertemuan pada medio Maret 2024. Di laga pertama, timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Kamis dalam kurung 21 Maret 2024. Skuad Garuda kemudian bertandang ke markas Vietnam Selasa dalam kurung 26 Maret 2024. Ada 27 pemain. TC 17 Maret sore datang di hotel, ucap Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji. Dia menuturkan komposisi skuad tidak banyak perubahan seperti di Piala Asia 2023. Saat disinggung apakah dari 27 pemain itu ada nama Stefano Lillipali, Sumarji enggan menjawab secara gamblang. Saya tidak mau membacakan satu persatu, ujar anggota komite eksekutif dalam kurung Exco PSSI itu. Tunggu saja nanti 17 Maret
ada atau tidak, ujar Sumarji. Jadi langganan timnas Indonesia, Witan Sulaiman terpinggirkan di Bayangkara Football Club berpengaruh pada kondisi nalurinya. Winger Bayangkara Football Club, Witan Sulaiman, berharap mendapatkan banyak menit bermain di klub. Witan didatangkan dari Persija Jakarta pada bursa transfer tengah musim Liga 1 2023/2024. Bersama Macan Kemayoran dia mendapatkan tempat utama dan sering jadi andalan. Menariknya dia justru tidak jadi pilihan utama bagi Bayangkara Football Club musim ini. Dari 5 pertandingan, hanya 3 pertandingan Witan bermain di atas 50 menit. Menurut Witan Sulaiman, kondisi saat cukup membingungkan. Dia datang ke Bayangkara Football Club untuk memberikan kontribusi di dalam tim. Namun, justru dia hanya mendapatkan menit bermain minim. Kenapa saya hanya bermain 45 menit dari 2 laga dalam kurung lawan PSS Sleman dan Borneo Football Club? Mungkin itu strategi pelatih dan saya sebagai pemain hanya bisa respect pada keputusannya. Meski tidak jadi andalan di klub, Shin Tae-yong terus mengandalkan Witan Sulaiman di timnas Indonesia. Nama Witan tidak pernah absen sejak tahun 2022 lalu. Dari saya pribadi, saya berharap saya dapat menit bermain lebih banyak agar saya bisa lebih berkontribusi untuk tim. Karena menurut saya pribadi, saya datang ke sini saya tidak pernah saya bermain 90 menit karena juga nanti berpengaruh pada naluri bermain saya jika minim bermain.